Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A. Aku Melati mau menjawab 5 pertanyaan pilihan di media sosial dan di kanal pengaduan BKN. Langsung aja aku bacain ya. Pertanyaan pertama, saya sudah S2 tapi di SK kepangkatan yang baru tidak ada gelar. Apakah tidak bermasalah dengan sertifikasi nanti karena sudah di akhir tahun triwulan keempat? Oke, jika merujuk pada kasus Sobat BKN ini, ada beberapa hal yang perlu diperjelas lebih dahulu. Yang pertama, apakah formasi sejak awal melamar dengan kualifikasi S2 atau tidak? Kemudian yang kedua, jika iya, maka otomatis pangkat golongan di awal sesuai dengan tingkat pendidikannya. Sementara jika tidak, maka Sobat BKN dapat menggunakan mekanisme pencantuman gelar tanpa menunggu kenaikan pangkat terlebih dahulu, karena proses keduanya bisa dilakukan terpisah. Jadi sebaiknya ajukan pencantuman gelar yang dimiliki melalui instansi ke BKN. Jika semua proses selesai dan ditetapkan, maka data saat kenaikan pangkat berikutnya akan menyesuaikan update data pegawai di database CSN oleh instansi. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Pencantuman gelar harus menunggu KP. KP baru bisa dilakukan jika ada kuota daerah untuk KP. Entahlah. Nah, ini sebenarnya masih mirip ya dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi, proses pencantuman gelar dan kenaikan pangkat bisa dilakukan terpisah ya. Perlu diketahui bahwa SE Kepala BKN nomor 3 tahun 2025 tidak mensyaratkan bahwa untuk bisa pencantuman gelar harus naik pangkat terlebih dahulu. Jadi, hal itu keliru. Mohon instansi untuk tidak menambah ketentuan di luar aturan BKN tersebut. Perlu diingat pula Sobat BKN bahwa pencantuman gelar tidak berdampak langsung terhadap kenaikan pangkat, kecuali penyesuaian ijazah. Jadi silahkan diajukan pencantuman gelarnya tanpa perlu menunggu kenaikan pangkat berikutnya. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, jika ada pengangkatan yang daerah asal ditempatkan di daerah asal, jangan yang ditempatkan BKN daerah sendiri, malah daerah lain yang ditempatkan. Cukup menggelitik ya, karena pada dasarnya sebagai pekerja, kita juga harus menghormati aturan yang ditetapkan institusi pemberi kerja. Jadi begini Sobat BKN, pada dasarnya sebagai ASN kita harus siap ditempatkan di mana saja. Dan itu sudah jelas diatur dalam UU ASN. Adapun terkait penempatan, selain sejak awal pelamar dihadapkan berdasarkan pilihan yang disediakan instansi, ada sejumlah kebijakan yang diatur untuk memaksimalkan hasil rekrutmen. Misalnya kebijakan optimalisasi sebelumnya. Selain itu, saat proses pendaftaran awal, para pelamar sudah dipersyaratkan untuk wajib membuat surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. So, pilihan ada di tangan kalian sendiri. Take it or leave it. Lanjut pertanyaan keempat, apakah dengan pencantuman gelar sudah otomatis dengan penyesuaian ijazah untuk naik pangkat? Kedua mekanisme ini tidak berdampak satu sama lain secara langsung. Kalau pencantuman gelar Sobat BKN disetujui dan ditetapkan, maka data tingkat pendidikan yang Sobat BKN miliki berubah di database kepegawaian oleh admin CSN instansi. Dan ini nantinya berdampak pada perhitungan pangkat puncak PNS, di mana ini mempengaruhi jenjang karir Sobat BKN ke depannya. Perlu diketahui juga, mekanisme pencantuman gelar dapat diambil dalam hal Sobat BKN sudah memiliki ijazah lebih tinggi dari tingkat pendidikan saat masuk. Contohnya, saat CPNS melamar formasi S1, namun sudah memiliki ijazah S2. Itu dapat digunakan mekanisme pencantuman gelar. Sementara jika peningkatan pendidikan dilakukan di tengah perjalanan karir PNS-nya, maka bisa menggunakan skema tugas belajar, baik mandiri atau non-mandiri. Dan setelah lulus, dapat diajukan penyesuaian ijazah. Setelah proses penyesuaian ijazah tersebut selesai, maka instansi akan menyesuaikan pangkat golongan pada kenaikan pangkatnya. Berikutnya, pertanyaan terakhir. Salam hormat, izin memperkenalkan diri. Nama saya Paulus Oksarius Patar Sihotang Esos, ASN pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas 1 Medan, yang mana berdasarkan Perpres nomor 155 tahun 2024, pengelolaan RUP BASN termasuk SDM-nya yang dialihkan ke instansi kejaksaan, dan saya adalah salah seorang SDM yang ikut pengalihan ke instansi kejaksaan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana informasi terkait pengalihan status kepegawaian RUP BASN ke kejaksaan yang sedang ditangani oleh BKN. Terima kasih dan salam hormat. Baik, terkait proses pengalihan status ini sudah selesai ya. Jadi, usul pengalihan tersebut sudah selesai diproses di BKN dengan TMT pengalihan 1 Januari 2026. Selengkapnya bisa langsung berkoordinasi dengan unit pengelola kepegawaian instansi Sobat BKN. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan oleh Sobat BKN. Gimana nih? Udah paham kan ya sekarang? Semoga bermanfaat ya.
Jika ada sobat BKN yang memiliki pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk bertanya di kanal pengaduan maupun di media sosial BKN ya. Aku Melati, sampai jumpa di Q&A berikutnya.